terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Cara kerja sistem muskuloskeletal yaitu ketika tubuh akan bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui saraf untuk merangsang otot rangka. Setelah menerima impuls, otot akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang sehingga bisa bergerak. Sama halnya dengan sistem tubuh lainnya, sistem gerak juga berisiko mengalami gangguan. Contohnya, kelainan tulang belakang, kelainan bentuk tulang, penyakit Parkinson, osteoporosis, atrofi otot, miastenia gravis, infeksi pada tulang, dan lain-lain. Kardiovaskular atau jantung adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pompa darah, mengedarkannya ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Jantung memompa darah melalui kontraksi otot-ototnya dan dengan bantuan sistem konduksi elektrik yang mengontrol detak jantung. Proses ini melibatkan 4 ruang jantung yang bekerja sama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Darah masuk ke serambi kanan, kemudian dipompa ke bilik kanan, dilanjutkan ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Setelah itu, darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri, lalu dipompa ke bilik kiri untuk didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aorta. Cara kerja jantung yang pertama, serambi kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dan rendah oksigen dari vena cava. Darah yang masuk ke serambi kanan kemudian dipompa ke bilik kanan melalui katup trikuspid. Yang ketiga, bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang telah kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kemudian masuk ke serambi kiri. Darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Setelah itu, bilik kiri sebagai pompa utama memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Proses ini berulang terus-menerus memastikan suplai darah dan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Sistem kondisi jantung dengan sinyal listriknya mengatur ritme dan kecepatan detak jantung agar proses pemompaan darah berjalan dengan lancar. Respirasi adalah proses biologis di mana organisme mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Fungsi organ pernapasan yang pertama ada hidung. Hidung fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Fungsi dari faring yaitu menghubungkan rongga hidung ke laring dan esofagus. Yang ketiga ada laring atau kotak suara. Fungsinya melindungi saluran udara dan epiglotis. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yaitu berfungsi untuk menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Yang kelima ada bronkus, yaitu untuk mendistribusikan udara ke paru-paru kiri dan kanan. Yang keenam ada bronkiolus, yang fungsinya untuk menyalurkan udara ke alveolus. Yang ketujuh ada alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 8 ada paru-paru, yaitu fungsinya untuk organ utama pertukaran gas dan menyimpan cadangan udara. Yang 9 ada diafragma, yaitu mengubah volume rongga dada untuk proses inspirasi dan ekspirasi. Yang keempat ada endokrin. Endokrin adalah sistem kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu terletak di otak bagian bawah, menghubungkan sistem saraf dan endokrin, menghasilkan hormon pelepas dan penghambat yang mengontrol kelenjar pituitari. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau hipofisis, disebut master gland karena mengontrol kelenjar lain, terdiri dari lobus anterior dan posterior. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, yaitu terletak di leher dan menghasilkan tiroksin dan triiodopteronin, yaitu untuk mengatur metabolisme, kalsitonin untuk menurunkan kadar kalsium darah.
Yang keempat ada kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil di belakang tiroid yang menghasilkan hormon paratiroid. Yang kelima ada kelenjar adrenal atau supraneutralis, yaitu terletak di atas ginjal. Yang keenam ada pankreas, yaitu organ dengan fungsi endokrin dan eksokrin. Yang ketujuh ada gonad, yaitu ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang ketujuh ada testis, yaitu menghasilkan testosteron. Yang kedelapan ada kelenjar timus yang terletak di dada dan menghasilkan timosin, penting untuk perkembangan sistem kekebalan. Yang kesembilan ada kelenjar pineal, yaitu terletak di otak dan menghasilkan melatonin. Dan yang terakhir ada sistem digestif, yaitu sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Organ-organ sistem pencernaan yang pertama ada mulut, yaitu fungsinya untuk pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung, yaitu fungsinya untuk pencernaan protein dan menyimpan makanan sementara. Yang keempat ada pankreas, yaitu fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan dan hormon pengatur gula darah. Enzim yang dihasilkan yaitu amilase atau pemecah karbohidrat, lipase pemecah lemak, tripsin dan chymotrypsin pemecah protein, bikarbonat menetralkan asam dari lambung. Yang kelima ada hati, yaitu fungsinya untuk memproduksi empedu untuk mengemulsi lemak, menyimpan glikogen, vitamin dan mineral, memetabolisme nutrisi, dan detoksifikasi zat berbahaya. Yang keenam ada kantung empedu, yaitu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati. Yang ketujuh ada usus kecil, yaitu bagiannya duodenum, jejunum, dan ileum, yaitu pencernaan dan penyerapan nutrisi utama. Yang kedelapan ada usus besar atau kolon, yaitu bagiannya cecum, kolon ascendens, kolon transversum, dan lain-lain. Fungsinya untuk penyerapan air dan elektrolit, pembentukan feses, rumah bagi bakteri baik yang membantu pencernaan. Yang kesembilan ada rektum dan anus, yang berfungsi untuk menyimpan feses sementara dan pengeluaran limbah atau defekasi.